Kita lanjutkan, tadi adalah Pak Dharma, Chief Human Capital Officer dari PT Kimia Farma Tbk. Sebelum kita masuk ke pertemuan dan diskusi dan pemaparan dari Coach Haryo Suryo Sumarto, Managing Director dari Headhunter Indonesia, kita mau selang sedikit supaya mendapat konteks dan memberi kesempatan untuk para peserta, Anda semua yang sudah hadir di sini, untuk ikut berinteraksi dengan kami yang saat ini ada di belakang layar dan juga di depan layar saya sendiri di sini. Ada sebuah polling, dan polling ini saya akan buka saat ini, silahkan di layar dan kalau bisa mengikuti selama waktu yang sangat pendek. Dan pollingnya bertanya sangat simple, kita pengen tahu dan kita akan langsung tampilkan hasilnya. Menurut Anda saat ini, bisnis atau perusahaan tempat Anda bekerja ada di fase mana? Sedang ada di fase apa? Ya, silakan untuk mengisi saat ini bisnis atau perusahaan tempat Anda bekerja ada di fase mana. Saat ini dalam kondisi sudah mau tutup, kondisinya surviving, kondisinya recovering, atau justru dengan kondisi saat ini banyak peluang dan lagi growing. Sangat menarik, dari jumlah yang cukup banyak yang ikut malam hari ini, we want to hear from you. Ya, kondisinya seperti apa. Kira-kira ya 20-30 detik lagi kita akan buka polling ini sambil kita mempersiapkan dan memperkenalkan Coach Haryo. Silakan masuk Coach Haryo, kamera dan mic-nya boleh dihidupkan biar saya nggak terlalu sendiri di sini sambil kita menunggu hasilnya. Saya sebenarnya ada hubungan emosional sedikit kalau bicara dengan latar belakang Coach Haryo. Walaupun latar belakangnya itu dari hukum, lalu pindah ke psikologi, dan kalau lihat di videonya sekarang di belakang kanan ada buku merah namanya Psychology, saya nggak lihat. Dan saat ini adalah selama beberapa tahun ini. Dan saat ini adalah Master Coach di Engage and Grow dan sekaligus Managing Director dari Headhunter Indonesia yang hari ini menginisiasi webinar hari ini. Hubungannya adalah sebagai Headhunter, Coach Haryo pernah juga di perusahaan headhunting namanya Monroe. Dan saya 2 kali pernah dibajak ke satu perusahaan lain oleh Monroe. Jadi I pay my dues to Monroe dan inilah hubungan antara profesional dengan headhunter. Itu pembicaraan yang terpisah karena banyak sekali anak-anak muda profesional yang justru sekarang perlu dipaparkan tentang headhunter fungsinya apa. Iya. Ya. Saya baru akhiri pollingnya, mungkin muncul di layar saat ini. Oke. Ya. 58% adalah surviving. Recovering 22%, tapi menarik 15% itu growing. Oke. Ya. Dan 2% saat ini closing. That's nice, melihat bahwa tidak terlalu besar yang closing, walaupun yang harus closing mudah-mudahan keputusan yang tepat, karena saya yakin Coach Haryo akan menyampaikan banyak hal tentang hasil dari polling ini. Jadi insight buat kita, dan saat ini biar tidak mengurangi waktu untuk Coach Haryo, saya persilahkan dan saya ingin duduk dan mendengarkan juga dan belajar banyak. Oke, baik. Terima kasih Coach Daniel. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi polling ini itu sebetulnya ada kaitannya dengan apa yang akan saya sampaikan nanti. Jadi saya nanti salah satunya adalah akan membahas mengenai surviving, recovering, dan juga growing. Gitu. Kalau tadi Pak Dharma sempat membahas mengenai sustainability, sustaining, memang kalau menurut saya sustainability atau sustaining itu ada di antara recovering dengan growing. Gitu. Jadi presentasi saya, ini mungkin presentasi terpanjang yang pernah saya buat, ada 29 halaman, tapi tenang aja, selesai dalam 20 menit karena isinya gambar semua. Jadi ini supaya cepat aja. Saya kasih judul presentasi ini How to Win in the Next Normal by Restructuring Your Core Team. Kebetulan tadi saya sempat perhatikan ketika sesinya Pak Dharma, ada beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana harus bersikap dengan tim kita, kemudian bagaimana kalau seandainya tim ternyata tidak mendukung istilahnya perjuangan yang sedang dilakukan, bagaimana caranya supaya perusahaan ini bisa tetap survive di tengah badai COVID-19 ini. Nah, untuk saat ini, kita harus akui bahwa we now have to live in the next normal. Gitu. Suka tidak suka, kita memang harus menghadapi the next normal. The next normal sendiri adalah istilah yang saya ambil dari Gallup dan juga perusahaan konsultan terkemuka McKinsey.
kenapa bukan the new normal yang dipakai? Karena the next normal itu saya melihat bahwa ini merupakan tahapan baru yang boleh dibilang merupakan the next stage of our life gitu. Kalau misalnya dulu katakanlah misalnya kita hiburan ada masanya ketika kita menggunakan laserdisc, kemudian ganti VCD, kemudian ganti DVD, kemudian akhirnya saat ini streaming. Nah, ini merupakan bagian dari adaptasi kita terhadap perubahan yang terjadi, dan itu terjadi bukan karena keinginan kita, tapi lebih karena keadaan yang mengharuskan kita untuk beradaptasi. Nah, the next normal sendiri ini merupakan satu perubahan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Kita tidak bisa memungkiri itu, seluruh dunia terkena dampaknya, dan di Indonesia sendiri saat ini dampaknya itu sudah cukup parah gitu. Selama 3 bulan terakhir kemarin kita lihat begitu banyak perusahaan yang terpaksa harus lay off karyawan, begitu banyak perusahaan yang harus tutup, dan begitu banyak juga perusahaan yang mereka pada akhirnya terpaksa harus merumahkan karyawan. Jadi tidak mem-PHK tapi merumahkan karyawan. Ini kebetulan beberapa klien saya yang ada di industri retail, mereka mengalami hal serupa, karena sebagian besar outlet mereka ada di mall tutup, otomatis mereka sudah tidak bisa beroperasi lagi. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Pandemi COVID-19 menimbulkan resesi secara global dari aspek ekonomi, dan kemudian layoff terjadi di mana-mana. Untuk Indonesia, angka terakhir yang saya cek, angka pengangguran sudah tembus lebih dari 3 juta orang yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Meskipun mulai dari kemarin, itu kita sudah memasuki PSBB transisi, khususnya di wilayah Jakarta, akan tetapi sebetulnya saat ini secara umum di Indonesia, seperti tadi sudah Pak Dharma sampaikan, masih ada di antara dead zone dengan the new normal. Ya. Nah, untuk owner sendiri, ini merupakan meskipun untuk beberapa sudah menghadapi krisis yang kesekian, karena saya sendiri sempat mengalami krisis tahun 2008 yang diakibatkan oleh subprime mortgage crisis, tapi mungkin boleh dibilang krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini cukup memberikan pukulan yang berat kepada business owner gitu. Jadi di depan kayaknya sih ya terlihat berusaha tenang, tapi sebenarnya di balik itu udah nangis darah gitu, para business owner ini. Nah, apa yang berlaku, apa yang bisa dilakukan di masa lalu, pre-COVID-19, saat ini sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Karena saat ini sudah terjadi pergeseran bagaimana bisnis itu sudah tidak lagi sama seperti sebelumnya. Apa-apa yang kita lakukan di masa lalu berhasil dengan baik, pada saat ini, di masa pandemi ini, kita lakukan bisa jadi itu sudah menjadi sesuatu yang ketinggalan zaman. Inilah sebabnya kenapa kita harus melakukan adaptasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dharma bahwa sampai dengan vaksin COVID-19 ini ditemukan, maka bisa jadi kita harus berdamai dengan COVID-19, atau ada yang mengistilahkannya hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, artinya apa? Kita harus ada semacam perubahan paradigma, perubahan pola pikir, perubahan pola perilaku, di mana segala sesuatunya itu betul-betul memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan itu menjadi prioritas utama pada saat ini. Itulah sebabnya kenapa aktivitas perkantoran meskipun sudah mulai dibuka di Jakarta mulai kemarin, tapi dengan banyak aturan yang harus dipatuhi, seperti misalnya kapasitas kantor itu tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas normal. Kemudian harus tetap ada physical distancing 1 meter sekurang-kurangnya, dan saya sih belum pernah merasakan, tapi mungkin ada di antara kawan-kawan di sini yang berkantor di gedung tinggi, dan itu posisinya di lift saling membelakangi, jadi menghadap ke dinding lift gitu. Nah, itu saya belum pernah alami, karena terakhir kali saya ke gedung bertingkat itu tanggal 16 Maret. Tanggal 17 Maret kemudian sudah harus WFH. Dan sampai sekarang saya belum datang ke gedung tinggi lagi. Oke. Nah, itulah sebabnya kenapa saat ini kita harus mengatakan welcome to the next normal. Saat ini masker menjadi satu aksesoris standar
yang harus dimiliki oleh semua orang. Jadi kalau misalnya sekarang ada pertanyaan, aksesoris apa yang wajib dibawa oleh semua orang? Salah satunya adalah masker. Baik itu masker medis maupun masker kain yang saat ini sudah beraneka ragam corak dan motifnya. Nah, saya membagi fase di next normal ini ke dalam 3 fase. Jadi yang pertama itu adalah surviving. Itu tadi kaitannya dengan polling yang sudah diisi oleh kawan-kawan semua. Dan di sini sebetulnya masa surviving ini, sebagaimana tadi saya lihat, ada 58% yang mengatakan bahwa bisnisnya saat ini surviving. Mau sampai kapan survivingnya? Itu membutuhkan timeline, karena kita nggak bisa selamanya ada di fase surviving. Begitu kita menyelesaikan fase surviving, berdasarkan indikator yang kita tetapkan, maka pada saat itulah kita memasuki fase kedua, yaitu recovering. Sekali lagi, fase recovering ini juga harus kita tetapkan. Indikatornya apa yang membuat dari fase recovering kemudian kita bisa masuk ke fase growing. Dan berapa lama waktu yang diperlukan. Ya, dan kemudian ketika kita sudah growing, itu minimal kita menetapkan standar di mana seharusnya bisnis kita itu bisa dikatakan growing. Indikatornya apa? Nah, 3 fase inilah yang sebenarnya akan menjadi kunci pembahasan kita hari ini. Untuk kawan-kawan, ada di antara kawan-kawan yang hadir di sini 15% di antaranya bisnisnya growing. Saya ucapkan selamat. Tapi untuk teman-teman 58% yang surviving dan 22% yang saat ini masih recovering, jangan kecil hati, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu semua untuk masuk ke tahap selanjutnya dan pada akhirnya kita semua perusahaan bisa growing. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ada di satu fase dan kemudian kita ingin masuk ke fase berikutnya, itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Jadi mulai dari kiri atas dulu, itu adalah business strategy. Bisnis strategi, seperti tadi sudah saya sampaikan, pre-COVID-19 dengan post-COVID-19 itu pendekatannya sangat-sangat berbeda. Otomatis kita harus mulai melakukan reorganisasi, kita mulai melakukan istilahnya restrukturisasi, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan bisnis strategi yang betul-betul bisa membawa perusahaan kita ini bergerak maju meskipun kondisi saat ini sedang sulit. Kemudian kedua, yang di sebelah kanan atas itu adalah execution discipline. Jadi strategi sebagus apapun Bapak Ibu, kalau seandainya tidak ada disiplin dalam melakukan eksekusinya, maka itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Nah, 2 hal ini memang menjadi satu keharusan. Bagaimana kita bisa menyusun bisnis strategi yang oke, kemudian diiringi dengan execution discipline yang juga boleh dibilang betul-betul kontrolnya ketat. Tapi ada faktor yang justru malah lebih penting, yaitu people management. Kenapa? Karena bisnis strategi sebaik apapun, execution discipline sehebat apapun itu, tanpa adanya people management yang baik, di tengah kondisi krisis seperti sekarang, tentunya itu akan sia-sia belaka. Karena strategi, eksekusi, itu semua dilaksanakan oleh people, our team. Nah, ini tadi sempat ada pertanyaan gitu. Saat ini perusahaan sebetulnya dikondisikan jangan sampai ada layoff, jangan sampai ada pengurangan karyawan. Tapi ketika kondisi ini memang harus dilakukan, di mana kita harus melakukan efisiensi, maka pertanyaan yang muncul adalah siapa yang harus bertahan dan siapa yang harus berhenti, siapa yang harus kita berhentikan. Gitu. Nah, saya menggunakan model seperti ini, Bapak Ibu. Ups, salah. Nah, ini saya udah ke 1456 kali menggunakan slide ini. Tapi ini memang slide standarnya Engage and Grow, dan ini merupakan cara paling mudah untuk menjelaskan konsep mengenai employee engagement. Jadi bayangkan aja Bapak Ibu kalau misalnya sebuah bisnis itu adalah sebuah perahu, maka ada yang sibuk mendayung, ada yang menjadi penumpang, dan ada yang buang jangkar atau bolongin kapal. Gitu. Otomatis ketika
kita berada di tengah badai, siapa yang kira-kira harus kita buang pertama? Tentunya yang buang jangkar atau yang bolongin kapal. Golongan merah inilah yang harus kita buang terlebih dahulu. Kita mengharapkan yang golongan kuning, yang tadinya penumpang, yang tadinya mereka ketika kondisi laut tenang, mereka bisa menikmati pemandangan, mereka nggak sibuk dengan apakah kapal ini melaju kencang atau pelan. Ini mereka kita harapkan bisa ikut mendayung, bisa ikut berjuang bersama-sama agar kita semua bisa lepas dari badai. Nah, analogi berikutnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya namakan sebagai people restructuring matrix. Jadi ini sama sebetulnya seperti employee engagement model yang tadi, yang perahu tadi. Jadi sebenarnya saya menggunakan dua indikator. Yang pertama adalah engagement atau keterikatan emosional si karyawan dengan perusahaan. Jadi semakin ke kanan sini, berarti dia engagement-nya semakin bagus. Ke kiri berarti engagement-nya buruk. Sebaliknya kalau dikaitkan dengan kinerjanya dia, performance-nya dia, ada di atas berarti performance-nya oke, ada di bawah performance-nya jelek. Nah, yang harus kita pertahankan mudah Bapak Ibu. Yang performance-nya bagus dan engagement-nya tinggi, itulah yang kita pertahankan. Siapa yang harus kita buang? Paling gampang ini. Sudah engagement-nya rendah, performance-nya rendah. Ketika kondisi bagus, kondisi ekonomi sedang normal, yang ada di sini, para karyawan yang ada di sini, itu tidak memberikan nilai tambah apapun. Apalagi ketika kondisi krisis, dia akan semakin menjadi beban. Pada saat itulah, Bapak Ibu harus dengan keputusan bulat, itu memberhentikan yang bersangkutan. Nah, yang tricky adalah, yang lebih complicated adalah, yang ada di tanda tanya 2 kuning ini. Karena di satu sisi, engagement-nya bagus, tapi performance-nya rendah. Kemudian di sisi lain, ada yang performance-nya bagus, tapi engagement-nya kurang. Keterikatan emosionalnya itu kurang. Jadi orang-orang yang ada di sini, itu boleh dikatakan istilahnya adalah mercenary, tentara bayaran. Ibaratnya kalau bayarannya bagus, dia akan kerja sungguh-sungguh. Gitu. Tapi kalau bayarannya kurang, oke, saya akan coba cari majikan lain yang bisa bayar saya yang lebih tinggi. Karena di sini kebanyakan memang orang-orang yang pendekatannya adalah transaksional. Lu bayar, gua kerja. Lu nggak bayar, gua nggak kerja. Nah, seperti itu. Nah, ini akan menjadi PR. Siapakah yang harus ketika yang di sini sudah bersih ya, Bapak Ibu, ketika yang di sini sudah bersih, maka pertanyaan selanjutnya adalah di antara 2 tanda tanya ini, mana yang akan kita berhentikan? Nah, ini akan saya kembalikan ke Bapak Ibu. Karena kalau saya lebih suka mempertahankan yang ini. Engagement-nya bagus, tapi performance dia kurang. Tapi performance adalah sesuatu yang bisa diperbaiki. Sementara engagement adalah sesuatu yang subjektif. Dan itu belum tentu bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Karena itu merupakan kaitannya dengan hard aspect ya. Bagaimana dia itu bisa punya keterikatan emosional yang tinggi ke perusahaan, itu satu hal yang tidak bisa diciptakan dengan serta-merta. Dan itu perlu waktu. Perlu tahapan-tahapan untuk pada akhirnya perusahaan bisa menciptakan engagement yang tinggi ke karyawan. Tapi itu nanti ada trik-triknya. Kita bisa bahas nanti. Nah, you need to restructure not only your people, but the way you manage your people. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, ada fase surviving, ada fase recovering, ada fase growing. Nah, yang penting itu adalah core team yang saya maksud di sini, ini merupakan singkatan. Ini singkatan ala-ala bikinan saya sendiri. Jadi kalau misalnya agak-agak ngasal, ya harap dimaklumi, tapi Bapak Ibu bisa paham maksudnya. Core team di sini maksudnya adalah Central Operations Revival Engagement. Kalau dipanjangkan adalah Central Operations for Business Revival and Employee Engagement. Maksudnya apa? Bapak Ibu itu harus mempunyai semacam tim, ya, tim inti di perusahaan yang betul-betul bertanggung jawab bagaimana caranya supaya tim inti ini bisa membuat bisnis itu bangkit kembali, business revival, dan juga meningkatkan employee engagement. Kenapa? Karena tadi seperti sudah saya sampaikan, ketika usaha yang kita lakukan untuk kebangkitan bisnis itu sudah kita upayakan sedemikian rupa, tapi tidak diimbangi dengan engagement karyawan yang tinggi,
maka itu bisa menjadi hal yang sia-sia. Ya. Ini sebetulnya bisa terdiri dari lintas sektor. Persis tadi seperti Pak Dharma sampaikan gitu ya. Jadi ada crisis response team kalau nggak salah ya Pak Dharma. Pendekatannya mirip seperti itu. Pendekatannya mirip seperti itu. Jadi ini merupakan tim khusus yang kalau bisa itu dipimpin langsung oleh Presiden Director, oleh CEO atau CEO, dan ini benar-benar terdiri dari orang-orang yang satu, memang punya kompetensi tinggi, dua, punya engagement yang tinggi. Sehingga apa? Diharapkan engagement itu bisa menular ke yang lain. Bahwa kita ini ada di perahu yang sama. Bahwa kita ini sedang berjuang bersama-sama. Yuk, kita lakukan perbaikan as a team. Pada akhirnya ketika nanti kita bangkit, ini bukan merupakan kesuksesan saya, tapi kesuksesan kita bersama. Pendekatannya kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya begini. Ini contoh secara umum saja Bapak Ibu. Kalau business strategy, bisa jadi kita melakukan realigning, kita melakukan perubahan strategi terkait dengan marketing sales. Sudah jelas. Mungkin yang tadinya jalan pre-COVID-19, strategi marketing sales-nya sekarang sudah jadi usang, diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Finance, bagaimana kita mengontrol finance, itu mungkin sebelum COVID-19, itu kita melakukan pendekatan yang menurut kita efektif. Tapi setelah COVID-19, kita mungkin harus melakukan pengetatan di sana-sini, dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan cash flow baru dari sumber yang sebelumnya mungkin tidak kita duga. Ini masih kaitannya dengan marketing dan sales tadi, menemukan cara-cara inovatif supaya pada akhirnya bisnis ini bisa tetap bertahan. Operations juga seperti itu. Information technology. Saat ini dengan banyaknya pegawai yang harus work from home, otomatis information technology saat ini menjadi tulang punggung operasional dari sebuah bisnis. Bagaimana sebuah bisnis itu bisa memiliki sistem IT yang baik sehingga memfasilitasi hampir semua karyawan untuk bisa bekerja di mana saja dan dari mana saja. Execution discipline, ya jelas. CEO perlu memberikan langkah yang jelas. Untuk jangka pendek kita mau kemana? Jangka menengah kita mau kemana? Jangka panjang kita mau kemana? Tapi kalau saran saya adalah, di masa pandemi ini, di masa the next normal ini, usahakan menggunakan pendekatan jangka pendek dan jangka menengah. Kalau saat ini bisnis Anda ada di survival, berarti bagaimana caranya kita bisa survive. Kita bisa melampaui fase survival ini, kemudian kita bisa masuk ke fase recovery, dan kemudian baru setelah itu kita bisa grow. Nah, yang saya lakukan adalah di PT Headhunter Indonesia, kita menggunakan pendekatan sampai dengan 31 Desember 2020 ini, itu merupakan fase survival kita. Dan kemudian kuartal 1, kuartal 2 tahun 2021, itu merupakan fase recovery kita. Kuartal 3, kuartal 4 2021, itu merupakan fase grow kita. Otomatis kita harus restart everything, karena bisnis kami juga salah satu yang terdampak cukup parah oleh COVID-19, karena boleh dibilang 80% klien kami hold recruitment, hold semua hal yang terkait dengan coaching, jadi otomatis cukup berpengaruh pada bisnis kami. Nah, people management ini juga strategi secara umum, bagaimana perusahaan itu bisa merevisi hiring proses mereka. Yang selama ini mungkin interview dilakukan face-to-face, kemudian assessment dilakukan paper and pencil. Bagaimana caranya interview bisa dilakukan melalui Zoom, melalui Google Meet, melalui Skype, melalui Webex, melalui BlueJeans, aplikasi video conference yang sudah tersedia luas di pasaran. Dan kemudian bagaimana caranya assessment paper and pencil itu bisa dilakukan melalui online, sehingga waktu lebih cepat dan hasil juga bisa keluar lebih cepat juga, gitu. Kemudian ini yang harus diperhatikan juga oleh para pencari kerja, bahwa perusahaan saat ini melihat ternyata kompetensi itu bukan menjadi satu-satunya kunci orang itu di-hire. Tapi lebih dilihatnya adalah bagaimana caranya kita menemukan orang yang kompetensinya bagus, tapi juga memiliki culture fit yang oke dengan culture perusahaan kita. Kaitannya dengan engagement tadi, Bapak Ibu. Karena kecocokan culture itu akan lebih mudah untuk kita membuat pegawai tersebut engage dengan perusahaan kita. Kemudian only retain engaged fighters. Tadi saya sudah bilang bahwa orang-orang yang mau berjuang di kala susah, orang-orang itulah yang harus kita pertahankan. Orang-orang yang mau ibaratnya susah-susah bersama kita, orang-orang itulah yang harus kita pertahankan, di mana mereka betul-betul berusaha untuk membuat
kapal ini tidak karam, kapal ini tidak tenggelam. Dan yang paling penting adalah bagaimana mengoptimalkan atau mengempower mereka melalui coaching dan training. Nah, ini banyak nih di antara perusahaan yang selama masa pandemi ini, ketika para pegawainya itu sedang istilahnya hilang arah, itu justru anggaran coaching and trainingnya dihilangkan. Ini bukan karena saya coach ya, tapi lebih karena saya melihat bahwa saat ini justru saat yang paling tepat untuk melakukan coaching and training kepada karyawan, karena di satu sisi mereka saat ini tidak tahu harus berbuat apa, kemudian di sisi lain mereka juga harus diberikan arahan. Sebetulnya perusahaan ini mau kemana dan bagaimana mereka bisa membantu supaya perusahaan ini bisa melalui badai COVID-19 ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah semua pegawai yang ada di perusahaan itu harus siap untuk menghadapi perubahan apapun itu. Jadi istilahnya sudah nggak ada lagi orang-orang yang anti perubahan. Kenapa? Ya karena kita dihadapkan pada change or die. Kita berubah atau kita mati. Jadi bisa jadi bisnis model kita terpaksa harus dirubah drastis. Karena kalau bisnis modelnya tidak dirubah, itu akan membuat kita ada di dalam kesulitan yang cukup tinggi. Nah, saya kasih contoh aja supaya ada contoh konkret yang cukup jelas untuk Bapak Ibu. Ini yang saya lakukan di Headhunter Indonesia. Saya kasih 5 contoh. Dan ini semuanya terkait dengan people management. Kenapa? Karena business strategy dan execution discipline itu tergantung dari situasi dan kondisi bisnis Bapak Ibu. Tapi kalau people management, ini bisa kita terapkan di semua jenis industri, semua jenis bisnis, dan juga ada di fase manapun perusahaan kita saat ini berada. Baik saat ini kita masih survival, baik saat ini kita sudah masuk ke fase recovery, atau malah growing. Nah, yang saya kasih contoh adalah 5 hal terkait dengan people management. People restructuring matrix in action. Masih ingat ini tadi Bapak Ibu? Saya melakukan analisa di internal tim kami. Ternyata di internal tim kami, awal-awal diberlakukannya WFH, itu ada di kuadran ini, ada di kuadran ini, dan ada di kuadran ini. Tidak ada yang di kuadran ini. Akhirnya saya lakukan, saya cut yang ada di kuadran ini, mempertahankan yang ada di sini, sambil berusaha saya tetap mendorong mereka, menjaga performance mereka, menjaga engagement mereka. Sementara di sisi lain, untuk yang ada di kuadran sini, itu saya dorong mereka untuk berani keluar dari zona nyaman mereka. Engagement mereka bagus, performance mereka aja yang harus dinaikkan. Nah, kemudian yang kedua, setelah saya cut orang-orang yang performance-nya jelek, engagement-nya pun juga nggak bagus, gitu. Itu kita melakukan komunikasi transparan setiap hari. Jadi setiap orang itu tahu kondisi kita tuh saat ini sedang ada di mana, gitu. Saya tidak berkeberatan untuk mengakui bahwa kita saat ini ada di kondisi critical, but we will survive. We will survive, gitu. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah tujuan dari komunikasi transparan yang dilakukan setiap hari, dan itu kami lakukan 2 kali dalam sehari, pagi, morning briefing, dan sore daily report. Jadi di morning briefing itu mereka melaporkan apa saja yang akan dilakukan hari itu, dan kemudian di sore hari mereka melaporkan progresnya. Apakah sudah done, apakah ongoing, atau unfinished. Gitu. Nah, yang terpenting sebetulnya adalah di sini bukan sekedar laporan, tapi membangun trust. Karena membangun trust itulah yang bisa membuat bisnis kita itu bisa bertahan. Bagaimana komunikasi kemudian menciptakan trust, trust kemudian membuat leadership kita menjadi lebih efektif, dan ketika leadership kita lebih efektif, maka kita bisa membangun kultur sesuai dengan apa yang kita inginkan agar bisa keluar dari badai krisis ini. Jadi contoh kedua. Contoh ketiga, saya buat everyone is a project manager. Everyone is a project manager. Dalam artian begini, banyak di antara mereka yang mendadak workload-nya turun. Tapi saya tidak membiarkan mereka untuk diam. Saya paksa mereka untuk belajar hal-hal baru, untuk berani keluar dari zona nyaman, dan mereka harus menjadi project leader untuk satu inovasi baru. Nah, tadi Pak Darman juga sempat sampaikan gitu kan, bahwa
ada command and control hierarchy, network of teams, dan itu tujuannya adalah melahirkan inovasi. Sama. Inilah yang saya lakukan, gitu. Supaya apa? Inovasi itu muncul dari bawah. Pendekatannya adalah inovasi itu harus dilakukan bottom up, bukan top down lagi. Jadi ketika setiap orang merasa bahwa mereka bertanggung jawab atas proyek di mana mereka menjadi leader, pada saat itulah muncul ide-ide kreatif yang pada akhirnya di masa krisis ini, PT Headhunter Indonesia melahirkan 2 unit bisnis baru. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau seandainya saya tidak memberikan wewenang kepada mereka untuk menjadi project manager. Jadi ada yang menjadi project manager untuk social media, ada yang menjadi project manager untuk tim desain, ada yang menjadi project manager untuk client relationship, hal-hal seperti itu. Yang intinya membuat mereka itu menghilangkan yang namanya job description. Ya. Nah, itu contoh ketiga. Contoh keempat, nah ini kaitannya dengan itu tadi. Everyone is a student. Saya minta mereka semua untuk belajar. Ikutin webinar, ikutin apapun yang bisa bikin kalian makin pinter, dan kepintaran kalian itu bisa diaplikasikan di perusahaan, sehingga bisa membantu perusahaan ini melahirkan ide-ide baru, yang membuat kita bisa masuk ke fase berikutnya lebih cepat. Ya. Ini jadi nggak melulu mengenai pelajarannya dari luar gitu. Kita juga sering melakukan istilahnya tukar pikiran secara tim, kita diskusi secara tim, kita knowledge sharing internally. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah yang kelima, re-evaluate individual performance. Tahun ini saya hilangkan KPI individu di tim saya. Saya ganti semua dengan kolektif KPI, di mana mereka semua bertanggung jawab atas pencapaian perusahaan. Jadi bukan lagi berdasarkan saya nilai mereka berdasarkan, oh si A KPI-nya sekian, oh si B KPI-nya sekian, si C KPI-nya sekian. Enggak. Saya menilainya adalah PT Headhunter Indonesia di tanggal 31 Desember 2020 harus mencapai sekian. Itu merupakan KPI kita bersama. Bagaimana caranya kita bisa fight sama-sama supaya PT Headhunter Indonesia bisa mencapai KPI itu di tanggal yang kita tentukan. Nah, udah. Akhirnya semua akan berusaha keras gitu loh. Bukan berarti kemudian tanggung jawabnya jadi hilang, tapi justru malah collective accountability-nya muncul. Nah, itu hanya bisa tercipta kalau engagement-nya bagus. Nah, engagement bagus, salah satu indikatornya adalah sudah tidak ada lagi orang yang bilang, it's about me. Nggak ada lagi. But it's all about we. Karena itulah, menurut saya, menjadi kunci bagi perusahaan, ketika semua satu visi, ketika semua memiliki pemahaman yang sama, maka pada saat itulah perusahaan bisa bergerak maju, dan memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya ke karyawan, tapi juga ke masyarakat luas. Kira-kira seperti itu, Coach Daniel, yang bisa saya sampaikan. Coach Haryo, tangan. Terima kasih. Terima kasih, always inspiring. Ya. Saya jadi belajar banyak. Dan yang saya paling suka adalah walk the talk. Terima kasih sudah share tentang saat ini kondisi perusahaan yang dipimpin oleh Coach Haryo. Kondisinya apa? Dibilang survival, dan di roll out dan di planning untuk tahun 2021. Realistis. Jadi itu yang seringkali banyak dalam posisi denial dan bingung saat ini. Betul. Itu tadi contoh yang sangat bagus, dan I like bahwa KPI bersama 31 Desember adalah KPI, satu KPI bukan individual KPI. Very easy way. Nah, saya mesti balik ke pertanyaan di mana ini kan banyak sekali contoh-contoh praktis yang dilakukan dan dipraktekkan sendiri di perusahaan sendiri ya, di Headhunter Indonesia. So my question is, you are a coach, I'm a coach, we're all coaches di sini. How do I use coaching supaya saya sendiri saat ini di perusahaan kecil, lagi sulit, mungkin lagi berkembang, tadi angkanya cukup banyak yang dalam posisi survival, bagaimana kita bisa mempraktekkan, mesti mulai di mana kalau saya sebuah pemimpin perusahaan. Tapi jangan dijawab dulu, masih banyak pertanyaan yang lain muncul. Karena waktu kita memang, kalau kita tahu memang harus habis jam 9. Tapi kan penonton lagi, peserta kan sebenarnya saya yakin saat ini sangat-sangat menunggu pertanyaan dijawab atau diskusi lebih lanjut. Ya, kita gitu.
Betul. Sebelumnya tadi sudah dijanjikan di awal bahwa ada ini yang mau dibagikan. Oh ya, oke. Oke, jadi Bapak Ibu, ini ada offering dari kami. Jadi ini sebenarnya terbatas untuk Bapak Ibu yang merupakan pemilik bisnis atau head of HR di perusahaannya. Kenapa? Karena ini pernah kami coba diisi oleh selain dua itu, selain pemilik bisnis atau selain head of HR, dan ternyata hasilnya berantakan. Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya pemilik bisnis dan head of HR itu yang bisa melihat dari helikopter view yang lebih baik mengenai apa yang akan diisi. Jadi yang kami tawarkan adalah untuk Bapak Ibu yang merupakan pemilik perusahaan atau Bapak Ibu yang merupakan head of HR di perusahaannya, kami menawarkan untuk bisa melakukan the next normal analysis tool. Gitu. Jadi ini merupakan tool sederhana yang kami develop untuk bisa memahami saat ini sebetulnya kalau dari sisi perusahaan Bapak Ibu itu ada di level mana sih kesiapannya dalam menghadapi the next normal. Dan this is completely free, Coach Daniel. Jadi ini biasanya dari waktunya aja untuk nanya-nanya hal ini argonya udah cukup mahal nih. Karena dibagikan untuk kita bisa akses sendiri. Ya, karena memang pada prinsipnya kita ingin berbagi juga gitu. Kita ingin memberikan value. Jadi di satu sisi, webinar ini kita buat free. Kemudian yang kedua, kita menghadirkan Pak Dharma. Pak Dharma kan free. Harus. Pak Dharma itu waktunya mahal itu. Jadi apa namanya? Kita juga berpikir bahwa Pak Dharma akan bisa memberikan banyak masukan gitu kan untuk apa namanya para partisipan di webinar kita. Dan kemudian yang ketiga adalah saya juga ingin memberikan value di mana webinar ini tidak hanya sekedar memberikan new insights, memberikan new knowledge untuk teman-teman semua, tapi juga bisa ada semacam action plan ke depan. Apa sih yang kira-kira harus diperbaiki di perusahaan saya terkait dengan the next normal. Dan inilah kenapa kami mendevelop the next normal analysis tool ini yang nanti bisa diisi langsung oleh Bapak Ibu. Mungkin ininya udah dikeluarkan ya sama Coach Marvin, sudah ditampilkan offeringnya. Di layar sudah ada tombol di mana tinggal diklik itu mendaftar dan di data supaya bisa mendapatkan analisis tool ini secara gratis. Jangan lewat. Memang itu nggak seketika Bapak Ibu, jadi nanti setelah ngisi itu nanti kami akan analisa dulu, karena kalau ternyata permintaannya terlalu banyak mungkin kami tidak bisa penuhi semuanya gitu. Tapi nanti dalam waktu maksimal 24 jam nanti asisten saya Sabrina akan menghubungi Bapak Ibu untuk bisa mengisi the next normal analysis tool itu. Itu tool sederhana, online, bisa diisi lewat HP, bisa diisi lewat laptop, dan hasilnya juga bisa diketahui saat itu juga. Oke. Bagi para peserta yang sudah sabar juga bertanya, jangan khawatir, bagi peserta yang sudah mendaftar juga akan ada follow-up email tentang mungkin hampir semua materi atau hal yang kita bisa sampaikan di sini kita share. Ya. Jadi tidak rugi, santai aja. Nah, saya mesti menyampaikan bahwa rencana awalnya kita akan berakhir jam 9, tapi kita pasti akan berakhir menjelang 9:30 atau bahkan lebih malam, tergantung sawerannya gitu ya. Kita jadi serasa dangdutan. Jadi saya sampaikan bahwa materi sama update tentang webinar ini akan ter-email. Jadi bagi yang memang jadwalnya harus meneruskan kegiatan tertentu di rumah atau bahkan masih bekerja, silahkan kalau harus drop off. Tapi yang mau stay kita akan berlanjut menjawab beberapa pertanyaan yang sangat menarik dari yang disampaikan Coach Haryo. Saya mau balik ke pertanyaan saya dulu tadi. Kelihatannya kok useful sekali ya tadi. Caranya begini. Inilah yang disebut, apakah inilah yang disebut sebagai coaching? Oke. How do I use coaches? Ya. Jadi sebetulnya coaching itu beda dengan consulting, Coach Daniel. Jadi kalau consulting itu adalah segala solusi itu dimunculkan oleh si konsultannya. Tapi kalau coaching, nah ini kita justru mengempower para karyawan yang ada di perusahaan, karena mereka lah yang sebetulnya paling tahu mengenai bisnis perusahaan tempat mereka bekerja. Dan mereka lah yang sebetulnya bisa menelurkan ide-ide atau inovasi-inovasi baru di mana
pada akhirnya ide atau inovasi itu yang bisa membuat perusahaan itu semakin berkembang. Nah, disitulah sebetulnya banyak istilahnya apa ya, solusi-solusi yang selama ini mungkin belum tergali gitu loh. Selama ini mungkin mendatangkan konsultan mahal-mahal dari luar gitu, tapi sebenarnya jawabannya tuh ada di dalam. Inilah yang banyak perusahaan yang masih belum mengoptimalkan fungsi coaching sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Gitu. Saya harus bertanya itu karena do justice ke our industry gitu ya. Persepsinya berbeda, bukan konsultan, tapi kita hadir untuk mengeluarkan yang terbaik dari masing-masing karyawan dan untuk bisa menentukan arahnya dengan jelas gitu ya. Betul. Saya akan beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sini. Akan saya gabungkan beberapa. Banyak yang bertanya tentang indikator engagement. Lalu saya gabungkan juga dengan kata-kata bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang engagement yang paling dekat itu apa sih sebetulnya dalam organisasi gitu, dan cara mengukur engagement itu sukses atau tidak. Seperti itu 3 pertanyaan saya gabung. Oke. Engagement itu sebetulnya saya kalau membahasa Indonesia kan memang agak aneh, Coach Daniel. Jadinya adalah keterlibatan karyawan. Employee engagement itu adalah keterlibatan karyawan. Maksudnya gini, keterlibatan karyawan itu sebenarnya bisa diukur dari 4 hal, gitu. Kita punya survei untuk mengukur di perusahaan ini employee engagement-nya ada di berapa persen yang engage, yang dayung itu tadi. Berapa persen yang jadi penumpang, yang kuning, dan berapa persen yang buang jangkar atau bolongin kapal yang merah gitu. Kita bisa ukur, tapi sebenarnya indikatornya ada 4. Yang pertama itu adalah bagaimana mereka menganggap career development di perusahaan. Kalau seandainya mereka merasa bahwa oh di sini kita punya career development yang jelas, kita punya career path yang jelas. Ketika kita berprestasi maka kita akan ada kemungkinan untuk dipromosi. Nah, itu salah satu indikator. Kemudian yang kedua, work engagement. Work engagement itu maksudnya begini. Ketika mereka betul-betul merasa enjoy dengan pekerjaannya. Jadi tadi seperti Coach Reni sampaikan di awal, saya bekerja sesuai dengan passion saya. Nah, itu akan membuat mereka itu bekerja rasanya tuh waktu berlalu dengan sedemikian cepat. Ya. Nah, itu indikator kedua. Kemudian yang ketiga, relationship management. Relationship di sini bukan cuma relationship secara horizontal, tapi juga vertikal. Jadi nggak cuma kita ngukur apakah hubungan mereka dengan rekan-rekan kerja mereka bagus. Tapi kita juga ngukur apakah hubungan kerja dengan para pegawai di level bawah itu bagus, dan dengan level atas itu juga bagus. Apakah komunikasi terbuka itu terjalin? Itu bisa kita ukur. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, itu adalah bagaimana mereka mempersepsikan perusahaan tempat mereka bekerja. Contoh gampangnya gini, Coach Daniel. Ketika Coach Daniel bekerja di satu perusahaan, dan kemudian satu hari saya datang ke sana, saya tanya, Coach Daniel, kira-kira rekomen nggak nih kalau seandainya saya join di perusahaan ini? Ketika Coach Daniel bilang, oh ya, highly recommend. Ini perusahaan oke banget, ini perusahaan memang benar-benar memperhatikan karyawan, dan bos-bosnya asik. Mereka benar-benar mengempower karyawan supaya bisa menjadi the best version of themselves. Maka itu bisa dikatakan bahwa Coach Daniel punya salah satu indikator dari engagement yang tinggi. Tapi sebaliknya kalau saya datang ke sana, Coach Daniel bilang, Coach Daniel kalau seandainya saya join di perusahaan ini kira-kira gimana? Udah deh, nggak usah lah, ngelamar perusahaan lain aja, susah di sini. Nah, di situ merupakan salah satu ciri bahwa, oke, perusahaan ini memiliki karyawan yang workplace perception-nya itu buruk. Persepsi terhadap tempat kerjanya sendiri buruk, dan itu merupakan salah satu indikator dari lemahnya engagement di sebuah perusahaan. Thank you. Jadi kalau saya bisa mengarahkan pembicaraan ini lebih ke arah kita pengen perusahaan kita seperti itu, karyawan kita seperti itu. Ya, ya. Di Engage and Grow itulah yang kami lakukan. Betul. Kita hand-holding perusahaan-perusahaan, pimpinan dan karyawan ke program-program yang saya sendiri paling suka. Saya menjadi salah satu korban sebagai klien Engage and Grow, di mana selama 12 minggu saya dan tim saya di handhold supaya kita bisa menggali yang tadi disebut sebagai engagement, keterikatan, ya, bonding emosional. Dan saya menemukan betapa pentingnya ternyata yang harus dibereskan adalah engagement dulu, karena setelah terengage, masing-masing individual ini akan muncul keistimewaan masing-masing. Ada program-program yang 12 minggu, 8 minggu, ada yang one-on-one, ada yang group. So maybe menjelang ke penutupan webinar ini, kenapa harus berminggu-minggu? Kenapa tidak, weekend yuk, Sabtu, gitu, pergi kemana, terus kita outing dan lain sebagainya. Lalu, sebagai coach,
apa yang membuat Coach Haryo selalu merinding melihat proses yang dijalankan kita sebagai coach dalam melakukan kegiatan sebagai coach sambil membantu perusahaan-perusahaan memperbaiki diri? Oke, yang pertama adalah seperti tadi sudah saya sampaikan di pemaparan saya, bahwa proses untuk meningkatkan engagement itu tidak bisa serta-merta. Jadi saat ini banyak perusahaan yang masih berpikir bahwa engagement bisa ditingkatkan dengan cara outbound. Oke, outbound, ya, outing itu mungkin bisa meningkatkan engagement mereka saat itu. Tapi ketika kembali ke kantor, maka pada saat itulah engagement-nya itu udah hilang. Gitu. Engagement hanya tercipta ketika terjadi outing. Kenapa? Karena sebenarnya ya itu tadi, masalahnya tuh kan ada di 4 faktor yang tadi saya sampaikan gitu. Dan untuk memperbaiki 4 faktor ini, maka dibutuhkan, tadi sempat saya lihat ada yang menanyakan gitu kan, apakah core team sama dengan CCA? Namanya culture change agent gitu. Bisa iya, bisa enggak. Karena kalau core team menurut saya itu lebih ke arah merupakan delegasi langsung dari manajemen untuk bisa melakukan kebijakan-kebijakan strategis dan langsung mengeksekusinya. Jadi ibaratnya mereka tuh kayak ad hoc team gitu. Sementara kalau culture change agent itu biasanya kan isinya pegawai-pegawai muda gitu, yang di-empower untuk bisa melakukan perubahan di masing-masing divisi. Nah, itu kaitannya adalah kalau seandainya engagement itu tidak bisa dibentuk serta-merta, maka diperlukan proses. Dan proses ini panjang. Sekurang-kurangnya diperlukan waktu 3 bulan untuk merubah kultur mereka, dan itu pun harus melalui pendampingan yang konsisten. Selama 12 minggu, 12 kali pertemuan. Dan di saat itulah mulai dirasakan ada perubahan-perubahan, sehingga mulai muncul ide-ide, istilahnya inovasi-inovasi baru dari dalam, yang bisa mendorong perkembangan perusahaan ke arah yang lebih baik. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, Coach Daniel? Jadi yang kedua, saya mau wrap up dengan kalau lagi coaching, kerjasama dengan perusahaan, melihat karyawannya dalam proses coaching, yang membuat coach merinding. Ya. Oke, ini terjadi sebenarnya belum lama ya, akhir tahun kemarin. Akhir tahun kemarin saya melakukan coaching 12 orang di satu perusahaan, dan mereka itu rata-rata usia masa kerjanya itu di atas 15 tahun semua. Jadi, mereka selama ini sudah terjebak di zona nyaman. Mereka udah nggak pernah istilahnya, mereka tidak pernah melakukan hal-hal apapun yang kira-kira itu inovatif, kreatif, yang bisa membuat bagaimana caranya supaya perusahaan ini tuh nggak terjebak di status quo. Tapi ketika mereka mulai melakukan yang paling simpel aja, mereka melakukan komunikasi ke tim, mereka ngajak timnya makan siang. Pada saat itu kemudian ada anggota tim yang tanya, "Ibu emang hari ini ulang tahun?" Dan karena itu nggak pernah dilakukan selama bertahun-tahun gitu. Dan ketika pada akhirnya, yuk kita makan rame-rame, itu cuma makan nasi Padang, Coach Daniel. Delivery nasi Padang ke kantor, dan kemudian dimakan rame-rame. Kemudian pertanyaan yang muncul, "Ibu hari ini ulang tahun?" Gitu. "Kok ada makan-makan?" "Enggak, hari ini saya cuma pengen ngobrol aja sama kalian." Nah, ini yang kayak gini nih yang kadang-kadang bikin saya merinding gitu. Karena perubahannya itu langsung terasa di anak buah, bahwa mereka melihat, oh, atasan saya berusaha untuk berubah, sehingga saya pun akan berusaha untuk berubah. Gitu. Coach Haryo, seru sekali, dan tugas saya juga untuk mengingatkan bahwa semua peserta webinar ini masih bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan free analysis tool. Jangan lupa untuk mendaftar tentunya. Lalu kami akan screening materi-materi yang bisa dibagikan, tapi yang sudah terdaftar di sini akan mendapatkan follow-up email untuk bisa mempelajari apa yang disampaikan. Tapi yang paling penting malam hari ini, selain kita belajar banyak dari Coach Reni, juga dari pembicara kita yang luar biasa, Pak Dharma, dan juga Coach Haryo, bahwa dalam keadaan seperti ini, it's not about do you need a coach, it's about do you want a coach. How bad do you want to move? How bad do you want to fix? How bad do you want to get the best out of yourself and the team? Dalam keadaan yang unik seperti ini, justru tadi disampaikan adalah waktunya untuk mendalami, riset, lihat ke dalam, memperbaiki, supaya kita siap untuk menghadapi yang tadi kita sebut sebagai uncertainty. Tapi sekarang bagaimana merubah itu menjadi certain.
The new normal bukan musuh, tapi bagaimana kita menghadapi dan bagaimana kita merubah itu menjadi peluang. Benar, benar. So, terima kasih untuk inisiatifnya untuk Headhunter Indonesia bersama dengan Engage and Grow. Webinar hari ini adalah inisiatif dari Headhunter Indonesia. Saya juga ingin mengumumkan tanggal 23 Juni nanti kita akan ada webinar Engage and Grow berikutnya. Masih dekat dengan topik-topik yang kita bicarakan yang berhubungan dengan organisasi, keputusan-keputusan berat seperti ya tadi sedikit tentang hiring dan firing, bagaimana hiring, bagaimana firing, dan pasti dengan offer-offer yang lebih menarik lainnya. Kita bisa lanjut terus sebetulnya ngobrolnya. Jadi kalau karena waktunya tidak memungkinkan, jangan khawatir, nanti pada saat menerima email dibalas supaya bisa membuk waktu dan meminta untuk dilanjutkan pembicaraan dengan Coach Haryo dan timnya. Kira-kira begitu? Oke, sip. Terima kasih banyak Coach Daniel. Saya sudah waktu untuk menjadi moderator malam ini. Anytime. So, kepada Coach Reni yang masih ada di sini, kepada coach kita semua yang hari ini overtime kerjanya, jam 9 ada biaya overtime sampai setengah 10, Coach Marvin yang di balik layar, kami bertiga dari Engage and Grow, mohon pamit. Terima kasih untuk perhatian semua, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, mohon maaf kalau pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab semua, mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan bisa memperbaiki cara kita melihat hari esok dengan uncertainty, dan sukses untuk semua, dan semoga semua sehat selalu. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi dalam webinar berikutnya dari Engage and Grow. Selamat malam. Selamat malam.